Saya hormatilah apa tafsiran yang dibagi oleh dua saudara kita tadi, tetapi itu adalah tafsiran mereka sendiri dan bukan tafsiran yang diajarkan di dalam gereja. Contohnya perkataan mengutus. Perkataan mengutus itu bukan bermaksud uh, Allah mengutus Yesus sebagai nabi. Perkataan mengutus itu bermaksud dia datang dari surga. Dia turun dari surga. Sebab di dalam konsep Kristen, Allah itu bukan satu kata nama, ya, itu Allah itu adalah gelar. Jadi di dalam ajaran Kristen memandangkan Allah mengasihi manusia dan dia tidak mau manusia ini binasa atas dosa mereka sendiri. Dan Allah tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Jadi konsep keselamatan itu memerlukan penebusan. Siapa yang boleh menebus? Tidak ada orang lain yang boleh menebus kecuali Allah itu sendiri. Jadi di dalam Alkitab dinyatakan Allah menerusi firman-Nya. Yesus itu adalah firman. Di dalam Alkitab sudah jelas. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus mengosongkan dirinya bermaksud dia mengambil rupa sebagai manusia untuk melakukan kerja-kerja penebusan. Kerja-kerja penebusan ini bukan dikawal oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Yudas Iskariot. Kalau kita baca kitab-kitab Taurat daripada Musa, kitab-kitab perjanjian lama ini sudah menubuatkan macam mana penebusan itu harus terjadi. Dia sudah menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa hadapan. Sebab itu, Yesus yang turun sebagai Mesias, dia menggenapi kitab Taurat. Jadi, saya menanggapi mengenai apa yang dicakap oleh saudara kita tadi, bahwa keselamatan di dalam Kristen dikawal oleh tentara-tentara Romawi, oleh Yudas Iskariot, oleh Satan, itu adalah tidak betul. Disebabkan itu adalah tafsiran beliau sendiri. Alkitab ini tidak boleh dibaca sepotong-sepotong, ya. Dia perlu dibaca bersama. Satu ayat dia berkaitan dengan ayat yang lain. Terutamanya kitab perjanjian baru, dia merupakan nubuat yang mengenai apa yang berlaku di masa hadapan. Jadi itu tanggapan saya. Oke, jadi begini Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya tentang nubuatan-nubuatan satu ya. Di dalam perjanjian lama tidak ada disebutkan dengan nubuatan Yesus, di situ tidak ada. Tidak ada, dan itu kitabnya orang Yahudi. Tidak ada nubuatan-nubuatan Yesus. Contoh, di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 di situ menyebutkan bahwasannya Mesias harus menderita dan bangkit dari yang ketiga. Tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Tapi ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Silakan Bapak baca Lukas 24, 44, 45 dan 46. Di situ Lukas menulis Yesus berkata bahwasannya Mesias atau Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Tetapi faktanya tidak ada. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya tentang penulisan itu di dalam Lukas 1:1-3 juga itu kitab penyelidikan yang diselidiki dan dibukukan, dan Lukas menulis bahwa kesannya situ kata Yesus Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, tertulis di dalam kitab Mazmur, nabi-nabi dan kitab Musa. Tapi ternyata tidak ada. Nah, terus kalau Bapak lihat bahwasannya Bapak mengatakan bahwasannya Yesus itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan. Di dalam Yohanes 4:22, Yesus menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti apa yang Yesus katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan Yesus menyembah apa yang dia kenal, apa yang kami kenal. Itu bunyinya. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Tuhan,
satu-satunya Allah, dan Yesus hanyalah utusan. Markus 12, 28, 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam Matius 5, 17 dan 20, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Seperti apa yang digenapi dan apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32. Bahwasanya situ menjelaskan bahwasanya Sang Pencipta langit dan bumi atau Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Itu jelas. Dan kalau Anda mengatakan bahwa Sang Pencipta itu menjelma menjadi manusia, berarti Sang Sumber itu sudah ada di bumi. Nah, sementara di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, berarti di situ berbunyi bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta langit dan bumi. Oke, ya. Nah, kamu masuk di dalam Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia. Kalaupun Allah telah menjadi manusia dan firman itu Yesus itu sendiri, kenapa waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, dia masih mendengar suara Tuhan dari langit dan dia masih menerima firman? Itu perkataan Yohanes. Kalau carilah perkataan Yesus. Apa yang dikata Yesus? Yesus berkata bahwasanya dia memiliki hidup sendiri dan Bapa memiliki hidup sendiri. Itu di Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 8, 17 dan 18. Di situ bunyinya kesaksian dua orang adalah sah. Nah, di situ jadi pertanyaan. Yohanes 8:17 mengatakan bahwasanya ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku bersaksi tentang Bapa bersaksi tentang diri Yesus dan Yesus bersaksi tentang Bapa. Tetapi di situ tidak tertulis dalam kitab Taurat Musa. Di mana kitab Taurat Musa bertuliskan tentang itu? Nah, sudah jelas apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat ayat 79 ya. Mungkin udah berulang kali saya bawakan ini ya. Karena ini sangat sangat fundamental. Itu masih sedikit juga saya paparkan kepada Bapak ya. Karena kalau lihat dari penulisan Lukas, dikatakan bahwasanya Lukas itu dipenuhi dengan Roh Kudus, menulis sesuatu itu di Injil itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi faktanya Pak, di dalam Lukas 24, 44, 45 dan 46 enggak ada. Makanya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim awailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya harga yang murah, maka celakalah mereka. Nah, ini dikatakan sama Sang Pencipta langit dan bumi celaka. Kita lihat Paulus dipenggal di Kaisar Nero oleh Kaisar Nero, dan penulis ini mati dengan cara yang tidak wajar. Disalib terbalik. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus itu tertulis. Itu siapa yang menulis? Itu di dalam literasi kekristenan yang menyatakan itu sendiri. Itu Bapak salah besar ketika Allah adalah gelar ya. Bapak di Malaysia berarti tertipu juga tuh oleh LAI. LAI tidak jujur menerjemahkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya. Dua frater Katolik itu menulis dalam kamusnya, disebutkan adalah ismu, nama, jati diri dari Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Tuh. Kemudian Kristen Arab udah pakai duluan. Salah. Al-Muqaddas, Injil dalam bahasa Arab, dituliskan 200 tahun sesudah Al-Quran diturunkan. Dan Kristen Arab benar sebagai jati diri, nama Tuhan. Bagaimana mereka menyebut Yesus? Sayyidina atau Kurios atau Tuan. Bapak tersesat lagi tuh oleh LAI. Seluruh Kristen di Indonesia tersesat karena LAI, tambah lagi Kristen di Malaysia tersesat oleh LAI. Gak berani mereka Pak menghapus kata Allah menjadi theos, gulung tikar Kristen kalau kata Allah di dalam gospel diganti dengan theos. Gak berani.
Nah, jadi begitu Pak, Bapak tersesat karena terjemahan LAI. Itu terpulang kepada individu untuk mempercayai. Saya juga tidak ingin memaksakan apa yang saya percayai. Di dalam agama Kristen atau tanyalah di dalam mana-mana gereja sekalipun, perkataan Allah itu bukan kata nama yang merupakan gelar. Konsep ajaran Kristen, keesaan Allah itu bererti hanya Dia, tidak ada yang lain. Orang-orang Kristen tidak pernah memikirkan keesaan Allah itu daripada penjumlahan kepada bilangan atau ditakrif kepada nomor absolut. Sebab Allah, keberadaan Allah ataupun zat Allah tidak boleh ditakrifkan. Dia berada di luar dimensi pemikiran manusia. Jadi orang Kristen tidak pernah mentakrifkan keesaan Allah sebagai sesuatu yang boleh dihitung. Jadi bagi kami orang Kristen, Allah Esa dari sudut pandang hanya Dia, tiada yang lain. Dan Allah berada di dalam kekekalan, maha hadir. Dia hadir di mana-mana, di langit, di bumi, dan di mana-mana. Jadi mana-mana saudara tadi mengatakan, apabila Yesus berada di dunia, ada suara di langit. Ini adalah pemikiran manusia, karena manusia berpikir dalam konteks, mesti ada tempat, ada waktu, dan sebagainya. Tetapi Allah itu maha hadir. Jadi di dalam Kristen, dinyatakan bahwa Allah itu mempunyai 3 pribadi, tetapi ada satu kehendak. Dia bukan 3, dia adalah satu. Sama seperti manusia. Manusia, analoginya, tetapi tidak tepat, tetapi boleh membantu untuk memahami. Manusia terdiri daripada daging, roh, dan juga akal. Adakah daging, apabila daging berbuat sesuatu, adakah roh boleh menafikannya? Tidak, dia adalah suatu kehendak. Jadi keesaan di dalam Kristen hanya Dia, tiada yang lain. Kami tidak boleh mentakrifkan Allah itu karena pemikiran kami tidak mampu untuk mentakrifkan keberadaan Allah itu sendiri. Sebab itu di dalam Kristen, Allah itu dinyatakan sebagai misteri iman. Dinyatakan tetapi tidak terungkapkan sepenuhnya. Ya. Oke, baik. Kalau Bapak mengatakan bahwasanya itu narasi-narasi kita, tidak, itu ada tertulis di dalam Bible Bapak bahwasanya waktu Yesus dibaptis itu di Sungai Yordan, dia melihat burung merpati dan dia mendengar suara dari Sang Pencipta. Nah, kalau memang dia itu Tuhan atau firman yang hidup, kenapa dia juga masih mendengar firman seperti yang tertulis di dalam Yohanes 12:49-50. Sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Dialah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Dan Yesus tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Yesus katakan manusia, kalau firman telah menjadi manusia, kenapa Yesus masih diperintahkan Sang Pencipta untuk menyampaikan firman? Dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada Yesus, jadi engkau sini Sang Pencipta sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripadamu, ini utusan. Dan mereka percaya bahwa engkaulah Sang Pencipta yang telah mengutus Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 8:41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, jawab Yahudi nih, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Ini kata Yahudi. Kenapa? Keselamatan datang dari Yahudi. Tetapi Paulus mengaku dia bukan rasul dari bangsa Yahudi. Jadi kalian sebenarnya ini Kristen mengikuti ajaran Paulus.
Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan. Roma 14 nomor 9 itu kata Paulus. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa tidak pernah mengatakan bahwasannya akulah Allah Bapa dan akulah itu Yesus. Tidak ada, Pak. Tidak ada di dalam dalil Bapak. Silakan Bapak cari. Ya, silakan Bapak cari, itu tidak ada. Tolong Bapak tunjukkan bukti di mana Allah Bapa mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Allah Bapa tidak pernah mengatakan. Oke. Sabar dulu, Pak. Di dalam Sabar. Alkitab, Yesus. Sabar, nanti gantian. Yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu Paulus. Nah, Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9. Jadi nanti di mati baru bangkit baru jadi Tuhan. Berarti dari Yesus lahir sampai Yesus belum mati belum jadi Tuhan. Karena itu perkataan Paulus. Roma 14 nomor 9 ini bunyinya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 juga. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini ajaran Paulus. Ajaran Paulus yang Bapak imani. Yesus tidak pernah mengatakan dia itu pencipta langit dan bumi, dia itu Sang Maha Kuasa. Tidak. Kalau Bapak mengatakan aku dan dia adalah satu di dalam Yohanes 10:30, kenapa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat? Mengenai apa yang saudara tanyakan tadi adalah mengenai macam mana bila mana Bapa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, betul? Ya, silakan Bapak tunjukkan di mana Allah Bapa ini mengatakan akulah Yesus. Dia tidak pernah mengatakan demikian. Tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Di dalam Alkitab dia sudah mengatakan bahwa sejak sebelum dunia ini jadikan, aku sudah ada. Yesus mengatakan demikian. Sebelum dunia ini dijadikan, aku sudah ada. Maka orang-orang Yahudi berusaha untuk melempari dia dengan batu. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. Dan di dalam Alkitab juga dinyatakan, tiada apa-apa yang dijadikan tanpa Yesus. Ini tertulis ya di dalam Alkitab, tetapi memandangkan saya tiada Alkitab sekarang, tapi Anda boleh Google, cari, atau bertanyakan kepada gini Pak, yang maksudnya lebih... sebelum bumi ada itu gini, di dalam Yohanes 17 nomor 3 gini bunyinya, sampai Yohanes 17 nomor 6. Jadi Bapak jangan baca putus-putus. Gini kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, atau Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus Yohanes 17 nomor 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bunyinya, kehadiratmu sebelum dunia ada. Lanjut 17 nomor 6. Aku telah menyatakan namamu. Begitu bunyinya. Jadi maksud Yesus itu sebelum dunia ada ini, dia telah menyatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa namamu di sini? Yohanes 17 nomor 3. Dari atas baru ke bawah. Gitu loh. Begitu. Dia menyatakan nama Sang Pencipta langit dan bumi loh. Karena dia akan hanya utusan. Tidak ada di dalam Bible Bapak mengatakan bahwasanya Allah Bapak mengatakan akulah Yesus yang telah turun ke bumi. Kalau memang seperti itu berarti kontradiksi dong dengan 2 Tawarik 6 nomor 18. Nah, makanya saya katakan tadi bahwasannya Paulus yang menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bunyinya begitu, Pak. Jadi, waktu Yesus lahir sampai dia belum mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena yang menjadikan dia Tuhan, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini ajaran Paulus. Ya, tinggal kembali ke Bapak mengikuti ajaran Paulus atau mengikuti ajaran Yesus. Itu loh, silakan. Sebab Yesus disalibkan adalah sebab dia dituduh menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi tidak salah dalam pandangan mereka untuk menyalibkan Yesus atas sebab ini. So apa-apa yang saudara sebut tadi mengenai ajaran Paulus dan sebagainya, itu adalah tafsiran daripada saudara sendiri.
kitab suci itu sudah menuliskan bahwa Yesus memang disalibkan karena dia menyamakan diri dia dengan Allah. Tiada sebab yang lain. Oke, logika saya sedikit ya. Bapak, tidak ada kehendak Allah Bapa atau Sang Pencipta langit dan bumi itu untuk mensalibkan Yesus. Tidak ada. Itu nubuatan Imam Kayafas, Yohanes 11 45 sampai 57. Itu nubuatan Imam Kayafas dan iblis membisiki Yesus. Jadi tidak ada kehendak Sang Pencipta langit dan bumi untuk membunuh Yesus. Tidak ada. Jadi jangan Bapak lari kemana-mana tentang nubuatan-nubuatan. Sementara Bapak mengatakan kitab suci. Kitab suci itu tidak ada contradiction. Ya, tidak ada kontradiksi. Sementara saya paparkan kepada tadi Bapak. Di dalam Yohanes 8, 17, 18 mana buktinya? Di situ tertulis bahwasanya Lukas mengatakan bahwasanya ada tertulis kesaksian dua orang itu adalah sah. Yesus dan Bapa. Di mana tertulis dalam kitab Taurat Musa? Lukas 24, 45 dan 46 di mana di situ Mesias harus mati, menderita dan bangkit 3 hari tertulis dalam kitab Taurat Musa? Mazmur dan nabi-nabi mana? Buktikan kepada saya. Kalau Bapak menganggap kitab itu kitab suci, padahal di situ tidak menuliskan, bagaimana tidak dikatakan kitab suci kalau contradiction? Apa yang dikatakan dicari nggak ada. Dikatakan kitab suci seperti apa Bapak mengatakan? Ada yang satu mengatakan bahwasanya waktu Yesus disalib, dia mengatakan El Eli lama sabachthani. Tetapi ada satu di dalam Lukas kalau nggak salah menulis, Bapa kepadamu kuserahkan nyawa. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Yang mana yang salah? Apa nih suaranya? Dua penulisan. Ya masih banyak lagi Pak perselisihan itu. Eli lama sabachthani. Itu bermaksud Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Iya. Bapak coba gini Pak. Bapak yang saya tanyakan tolong Bapak jawab, misalnya Lukas 24, 44, 45, 46. Mana bunyinya? Nanti kalau saya masuk di situ mengartikan begini Pak. Di situ menuliskan begini. Sabar saya lihat ya supaya saya nggak salah. Di situ mengatakan bahwasanya di situ tertulis Eli Eli lama sabachthani, ya kan? Nah itu kalau nggak salah itu penulisan Lukas. Kalau Bapak mengatakan kitab suci berarti Lukas mengatakan begitu, di dalam Matius harus begitu dong. Tetapi kenapa Lukas menuliskan lain, Matius menuliskan lain? Ini apa Pak? Coba kitab suci apa ini? Apakah teriakan Yesus waktu disalib? Apakah Eli Eli lama sabachthani? Markus 15, 34 dan 38, ataukah iya Bapa dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Lukas 23, 45, 46. Mana yang salah? Apakah ini dimaksud dengan kitab suci? Itu berturutan. Berturutan apa? Silakan Bapak baca. Matius dan Lukas, Bung. Matius dan Lukas. Matius mengatakan lain, Lukas mengatakan lain. Semua murid-murid kabur tunggang langgang. Nah, kenapa? Tidak ada saksi. Markus 14 nomor 50, tidak ada saksi di situ. Tunggang langgang kabur. Tunggang langgang. Gak ada kesaksian tentang penyaliban ini. Mau saya kasih bukti lebih dalam? Itu tulisan apakah yang di atas kayu salib? Apakah tulisan Raja Orang Yahudi Markus 15 nomor 6? Atau inilah Raja Orang Yahudi Lukas 23:38, ataukah inilah Yesus Raja Orang Yahudi Matius 27 nomor 37, ataukah Yesus orang Nazaret Raja Orang Yahudi Yohanes 19:19? Di antara keempat penulisan ini berbeda-beda. Di mana dikatakan kitab suci? Mau saya tambahkan lebih dalam? Berapakah orang yang bersaksi dusta pada waktu penghakiman Yesus? Apakah dua orang? Matius 26 nomor 60, ataukah berapa orang? Markus 14 nomor 37, ataukah tidak diketahui seperti Lukas dan Yohanes yang diam 1000 bahasa? Masya Allah. Karena tidak ada kesaksian waktu persaliban ini. Dan itu, apakah itu dikatakan dengan kitab suci? Di dalam saya sudah katakan tadi, Bapak tidak pernah menjawab. Di mana Allah Bapa mengatakan dia Yesus? Lukas 24, 44, 45, 46 itu tertulis di kitab Taurat Musa, kata penulisan Lukas, dan Yesus mengatakan tetapi ternyata tidak ada. Itu dikatakan kitab suci? Apa yang Yesus mengatakan? Saya haus ketika disalib. Yohanes 19 28-29, ataukah tidak Matius 27-48 dan Markus 15-36?
Jadi penulisan-penulisan ini yang mana yang salah? Silakan, Pak. Ya, itu terpulang kepada Bapak. Macam mana Bapak mau mentafsirkan ayat-ayat itu. Tetapi kami mempunyai kefahaman sebab kitab-kitab ini ditulis oleh 4 orang yang berbeza. Tetapi dia tidak bermaksud berlaku kontradiksi. Dari segi iman, penyaliban itu berlaku. Kedua-dua penulis menyatakan bahawa penyaliban itu berlaku. Jadi konsep integral dia adalah benar. Oke, boleh tanggapin sedikit ya Bang Sidik ya. Silakan. Jadi gini Pak Rimbau ya, yang saya simak dari awal tadi. Yang pertama, saya tanggapi tentang Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Atau Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Coba perhatikan Pak. Ini ayat sering kita baca-baca oleh, bahkan Bang Sidik tadi udah beberapa kali membacakannya. Yohanes 17. Ini yang pertama saya buka ya, perhatikan. Perhatikan betul bacaannya Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul begitu ya? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nih kalau kita baca benar-benar ini ayat, Masya Allah luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Satu-satunya Allah yang benar. Berarti kalau katakan, ya contohnya mengatakan Yesus adalah Allah, berarti itu Allah yang tidak benar. Bisa dipahami? Ini ayat Masya Allah kalau saya perhatikan, serius. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ini penegasan ini. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, Yesus Kristus itu adalah Allah, maka itu adalah Allah yang tidak benar. Karena di ayat ini sudah ditegaskan. Dan tidak cukup di situ penegasannya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti itu tidak benar. Karena apa? Yesus Kristus itu diutus. Ngeri nggak kira-kira ini? Kalau kita pahami betul tentang ayat ini. Kita beralih ke Yohanes 17 yang ayat 20-nya, ayat 21. Apa di sini dikatakan? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jika Bapa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti di sini yang satu bukan cuma mereka. Coba. Sebenarnya tidak ada yang kontradiksi antara perkataan Yesus di Yohanes maupun di tempat yang lain. Yang menjadikan ini kontradiksi adalah saat kalian mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri atau Tuhan. Itu yang buat keliru sebenarnya. Sekarang kita beralih ke Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 26. Perhatikan di sini betul-betul. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Coba bayangkan Pak, apa yang terjadi di situ? Bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Anak, siapa anak di sini? Anak di sini adalah Yesus Kristus Pak. Seperti Bapak mempunyai hidup dalam diri juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Yesus Pak. Jadi mereka bukan satu yang seperti Bapak yakini mereka itu satu kesatuan, bukan. Bapak memakai pemahaman yang diajarkan Islam terhadap Yohanes 10 ayat 30 tadi. Aku dan Bapa adalah satu, bukan satu tubuh, bukan, tetapi satu dalam misi yang dimana Yesus ini adalah utusan. Ini terakhir Pak ya.
terakhir. Ini perhatikan ya, saya bacakan. Di Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau kita lihat konteks di Yohanes 17 ayat 3, yang menjadi utusan siapa di situ? Pasti Yesus, betul? Yang mengutus siapa? Yang mengutus adalah Allah Bapa atau Tuhan yang sesungguhnya. Maka ditegaskan di Yohanes 13 ayat 16, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi jelas Pak, di ayat Yohanes 16 ini, Yesus itu adalah utusan dan Allah Bapa adalah yang mengutus. Dan Yesus tidak akan pernah lebih tinggi daripada Allah Bapa yang mengutus dia.